Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran bab kedua yaitu materi tentang zakat. Itu pelajaran fikih semester ganjil ini bab kedua yaitu materi tentang zakat. Di sini untuk pertemuan pertama kita akan membahas yang pertama adalah pengertian dalil dan hukum zakat, macam-macam zakat dan mustahik zakat. Sekarang pengertian zakat. Apa tuh pengertian zakat itu? Zakat secara bahasa bermakna bertambah, atau berkembang, tumbuh atau suci. Jadi zakat itu dalam bahasa Arab ketika ditranslate di bahasa Indonesia itu bisa bermakna tambah, tumbuh, dan suci. Jadi maknanya bisa makna tambah, makna tumbuh, atau makna suci. Tetapi secara istilah fikih, zakat itu bermakna sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu dan dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Jadi, zakat tersebut diambil dari harta tertentu, jadi tidak semuanya wajib dizakati. Ada beberapa harta yang memang wajib, ada yang tidak, dan diberikan kepada golongan tertentu. Ada mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat dan juga ada yang tidak berhak untuk menerima zakat. Dan juga ada syarat dan rukun yang ditentukan. Sekarang hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya mensucikan atau membersihkan itu apa toh? Zakat itu membersihkan mereka bagi yang mengeluarkan zakat dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Dan juga bermakna mensucikan hartanya biar benar-benar 100% halal, terhindar dari beberapa harta yang haram. Itu adalah hukum dan dalil zakat. Sekarang macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau orang Islam menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun yang ditentukan atau rukun tertentu. Jadi harta atau makanan pokok kalau di Indonesia adalah beras yang wajib, ingat hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam menjelang hari raya Idul Fitri. Nanti penjelasannya dari akhir bahwasanya yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia adalah beras. Dan itu waktunya menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuannya apa? Ini adalah zakat fitrah. Hasilnya fitri itu adalah suci, adalah mensucikan atau membersihkan jiwa kita. Sekarang zakat mal itu apa? Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal. Harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Kalau tadi zakat fitrah adalah tujuannya mensucikan
diri, mensucikan jiwa. Kalau zakat mal itu tujuannya adalah mensucikan harta agar bersih atau terhindar dari harta-harta yang haram. Itu macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Sekarang mustahik zakat. Mustahik zakat itu ada 8 atau samanil asnaf atau 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Kedua adalah miskin. Yang ketiga ada amil. Yang keempat ada mu'alaf. Yang kelima ada rikob. Yang keenam ada gharim. Yang ketujuh ada sabilillah. Dan yang kedelapan ada ibnu sabil. Sekarang fakir, pengertian fakir. Fakir itu siapa? Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta atau tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi atau mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu atau hartanya hanya memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu sama sekali. Itu fakir. Jadi orang yang tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan atau punya harta atau pekerjaan tapi sangat-sangat tidak mencukupi kebutuhannya, itu fakir, ya. Ingat, dia tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan atau punya tapi sangat-sangat, ingat ya, sangat tidak mencukupi. Itu adalah fakir. Sekarang miskin. Ini miskin. Miskin itu pengertian adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan akan tetapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kalau fakir tadi itu tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali, itu juga fakir. Tapi kalau miskin, dia punya harta, punya pekerjaan akan tetapi tidak mencukupi. Contohnya, ada orang yang membutuhkan 10 tetapi dia hanya mempunyai harta atau gaji 7 atau 8. Jadi masih kurang. Tapi kalau fakir tadi masih di bawah sangat-sangat kurang, yaitu 2 atau 3 atau bahkan tidak sama sekali. Kalau miskin itu masih kurang. Ya, ada harta, ada pekerjaan tetapi masih kurang. Itu adalah miskin. Sekarang selanjutnya amil. Siapa amil itu? Amil adalah orang atau lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, harus orang Islam, balik, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Amil yang berhak menerima zakat adalah amil yang tidak mendapat gaji atau mendapat gaji tetapi tidak sesuai dengan standar. Jadi ketika amil tersebut mendapat gaji yang sesuai UMR atau UMK, maka amil tersebut atau panitia tersebut tidak wajib atau tidak boleh menerima zakat. Jadi amil tersebut walaupun kaya tetapi dia jadi amil tetapi tidak mendapat gaji atau mendapat gaji tetapi di bawah UMR atau UMK atau standar gajinya, maka wajib masih boleh untuk menerima zakat. Itu amil. Sekarang mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Siapa itu mu'alaf ya? Sekarang mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam tetapi masih lemah imannya, atau sudah kuat imannya tetapi diharapkan bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam. Mu'alaf diberi zakat walaupun statusnya adalah orang kaya. Jadi mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam tetapi masih lemah imannya. Jadi masih belum kuat imannya. Jadi masih mungkin masuknya Islam hanya ikut-ikutan. Jadi nanti ditakutkannya dia akan keluar Islam lagi, maka diberi zakat. Atau sudah kuat imannya tetapi dia bisa mengajak orang lain atau teman-teman yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, maka dia berhak untuk menerima zakat.
walaupun dia itu statusnya adalah orang kaya. Itu mu'alaf, sekarang rikob. Siapa itu rikob? Rikob adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Tujuan diberikan zakat agar lebih cepat merdeka. Jadi seperti budak mukatab. Budak mukatab itu atau mubaat atau budak mukatab itu adalah budak yang diberi kebebasan, atau mungkin kalau kamu bisa menebus harta ini kamu merdeka. Jadi budak itu sendiri adalah biasanya tahanan perang. Jadi orang yang kalah perang terus ditahan itu biasanya akan dijadikan budak oleh yang pemenang. Untuk pada zaman sekarang budak memang tidak ada, memang budak dihapus di seluruh dunia. Tapi kemungkinan masih ada. Tapi ini mungkin di daerah-daerah atau negara-negara tertentu. Kalau di Indonesia budak itu sudah tidak ada. Jadi masih dalam kategori menerima zakat itu ketika mereka kalau menebus dengan harta seperti seberapa gitu dia merdeka, maka dia itu diberikan zakat agar tujuannya agar lebih cepat merdeka. Itu adalah rikob atau budak. Sekarang ghorim. Siapa itu ghorim? Ghorim adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Dengan syarat orang tersebut berhutang tidak untuk maksiat. Jadi orang yang berhutang, hutangnya itu bukan hutang untuk kemewahan, tetapi hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika ada orang yang berhutang untuk kebutuhan, untuk darurat sehari-hari, tetapi dia tidak sanggup untuk melunasinya, mungkin karena pekerjaannya tadi mungkin kurang mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Dengan syarat hutang tersebut bukan untuk maksiat. Hutangnya untuk minuman keras, untuk berjudi, itu tidak berhak untuk menerima zakat. Atau hutang untuk kemewahan. Hutang untuk beli mobil mewah, misalnya atau kredit mobil mewah, nah itu tidak berhak untuk menerima zakat. Itu adalah ghorim. Sekarang sabilillah. Siapa itu sabilillah? Sabilillah adalah orang yang berperang membela agama Allah atau yang berjihad di agama Allah atau memperjuangkan agama Allah, yang berperang. Ini adalah makna asli daripada sabilillah. Jadi yang berhak untuk menerima zakat atas nama sabilillah adalah orang yang perang, yang dulu perang, benar-benar perang membela agama Allah. Tetapi menurut pendapat lain termasuk Ibnu Qofal, sabilillah juga bermakna sabil khair, yang berarti seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Jadi saya mengatakan seperti Ibnu Qofal, sabilillah itu juga berarti sabil khair. Maksudnya apa? Orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Contohnya apa? Orang yang mengajar, ngaji, itu berhak untuk menerima zakat. Menurut pendapat Ibnu Qofal, itu pendapat sabilillah bermakna sabil khair. Karena untuk sekarang itu di Indonesia ya jarang yang berperang, benar-benar berperang agama lawan agama, jarang. Atau mungkin tidak ada. Kalau mungkin di Palestina, Afghanistan ada. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Terus tadi sabilillah, sekarang yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan atau kekurangan dalam perjalanannya. Perjalanan ini bukan hanya kok jalan-jalan saja, tidak, tetapi contoh saja mungkin orang yang belajar. Mungkin kalian berada di Surabaya, terus belajar di Jakarta atau di luar negeri, di Mesir, di tempat lain. Nah, itu mengalami kekurangan uang saku, mungkin telat atau yang lain, itu berhak untuk menerima zakat. Karena tujuannya adalah tujuan baik, bukan tujuan maksiat. Atau mungkin ada orang dalam perjalanan
terus kecopetan akhirnya uangnya habis tidak bisa pulang, itu juga berhak untuk menerima zakat. Atau uang sakunya habis atau yang lain. Nah, ketika dalam perjalanan tidak tujuan maksiat itu berhak menerima zakat ya, seperti hanya belajar tadi ya. Kalian punya kesempatan belajar di luar negeri atau di luar kota dan kalian kekurangan uang sakunya telat. Nah, itu berhak untuk menerima zakat. Itulah ya mustahik zakat untuk orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun. Semoga pandemi segera berakhir dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.